Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar dan tadabburi Al-Quran, dan kita telah sampai kepada surat Al-Mumtahanah yang pada pekan lalu kita telah mengambil untuk bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 7. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat 8 sampai akhir daripada surat ini, yaitu ayat ke-13. Sebelumnya kita tilawah ayat ini, silakan dibuka masing-masing mushafnya. Saya tidak bisa menampilkan saya sekalinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu untuk ayat yang ke-8 dari surat Al-Mumtahanah ini, yang termasuk surat Madaniyah, itu surat yang turun setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dalam ayat 8 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Tidak memerangi kalian dalam urusan agama, ya. Dan juga tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muqsitin, yang berlaku adil. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menjadi musuh agama Islam dan juga memusuhi kaum muslimin. Bahkan ada yang mengambil tindakan fisik, bahkan mencoba membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari tanah kelahirannya, Mekah Al-Mukarramah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di ayat yang pertama di Quran surat Al-Mumtahanah ini, kita ambil pada pertemuan yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian itu sebagai teman setia, sehingga kamu menyampaikan berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang penyerangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah, yaitu Fatu Mekah. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang pertama ini adalah model kafir yang pertama yang kita dilarang untuk berwala. Kita dilarang untuk loyal kepada mereka. Kenapa? Karena mereka memusuhi kaum muslimin. Mereka menyiksa kaum muslimin. Mereka memerangi muslim dengan segala apa yang mereka punya. Dan di balik itu ada kafir yang model kedua, yaitu kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Mereka yang baik kepada kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, dan ini adalah boleh bagi kaum muslim untuk berbuat baik kepada mereka. Makanya la yanhakumullah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil kepada kafir yang tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu. Oleh karenanya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang kafir yang berada di barisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kaum musyrikin yang berada dari kabilah berasal dari kabilah dari kabilah Khuza'ah. Mereka bersekutu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersepakat untuk tidak membantu seorang pun dari kaum musyrikin untuk memerangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kabilah Khuza'ah ini adalah masih kafir, belum meluk Islam. Kemudian ada juga Bani Al-Harith. Itu juga Al-Harith bin Ka'ab, ya. Itu juga kafir tapi tidak memusuhi kaum muslimin. Begitu juga kabilah Muzainah juga bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memusuhi kaum muslimin. Bahkan mereka itu berbuat baik kepada kaum muslimin. Maka la
Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka. Disebutkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini itu berkaitan dengan kisah daripada ibunya Asma binti Abi Bakar yang bernama Kutailah. Jadi Abu Bakar pada zaman Jahiliyah itu menikahi seorang wanita musyrik yang kemudian ia ceraikan yang bernama Kutailah. Dan dari pernikahan Abu Bakar dengan Kutailah ini melahirkan anak yang bernama Asma binti Abu Bakar. Dan istrinya ini dicerai dalam keadaan musyrik dan dia terus musyrik sampai tahun ke-6 Hijriah, yaitu saat terjadi Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Yang mana perjanjian Hudaybiyah ini itu yang merupakan masa kedamaian atau istilahnya gencatan senjata ya antara kaum muslim dan Quraisy untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Kemudian kaum Quraisy mengkhianati perjanjian ini dengan menyerang sekutu kaum muslimin, yaitu menyerang kabilah Khuza'ah, dan akhirnya Nabi SAW menyerang mereka karena mereka berkhianat dari perjanjian yang telah disepakati. Intinya, pada masa perdamaian itu, kaum muslimin dan kaum musyrikin itu boleh saling berinteraksi. Nah, salah satunya berinteraksi adalah Kutailah, yaitu mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq yang mengunjungi anaknya, putrinya yang bernama Asma untuk memberikan hadiah kepadanya. Kemudian, padahal dia masih musyrik ya, belum masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, Asma bin Abu Bakar bertanya, bolehkah aku menyambung silaturahim dengan ibuku ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, nah, boleh, silahkan sambung silaturahim dengan ibumu. Maka turunlah ayat ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai atau mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat selanjutnya, ayat 9, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, innama yanhakumullah. Sesungguhnya Allah itu hanya melarang kamu itu, innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid-din. Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka itu sebagai kawanmu, orang-orang yang yuqatilunakum fid-din, yang memerangi kamu dalam urusan agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan juga mengusir kamu dari kampung halamanmu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka itu membantu orang lain yang mengusirmu. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Di Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berwala, untuk loyal kepada orang-orang kafir dan menjadikan mereka itu sebagai kawan, menjadikan mereka itu sebagai penolong. Ketika mereka itu memerangi kaum muslimin, bermusuhan dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yang dilarang adalah kepada kaum muslimin ada berloyal kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan memusuhi kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang baik, yang pada ayat 8 tadi, maka tidak mengapa untuk berbuat baik kepada mereka. Seperti yang terjadi pada Bani Khuza'ah, Bani Al-Harith, Al-Harith, dan Bani Al-Muzayn. Yang mana mereka itu membantu kaum muslimin, bahkan mereka tidak menyukai orang-orang Quraisy itu dikarenakan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu ada Raja Najasyi ya. Raja Najasyi itu membantu kaum muslimin yang hijrah ke negerinya, maka para sahabat berbuat baik kepada Raja Najasyi yang waktu itu masih Nasrani, walaupun setelahnya dia masuk Islam. Maka dari itu tidak mengapa bagi kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang telah berbuat baik kepada kita,
mungkin dari sahabat-sahabat kita atau rekan-rekan kita. Selama dia tidak memerangi kita, maka tidak mengapa. Subhanallah, akhlak Islam sangat luar biasa. Kemudian beralih terhadap wanita-wanita yang hijrah. Ini cerita sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mana sebenarnya kesepakatan yang terjadi itu menzalimi kaum muslimin. Jadi orang-orang yang murtad, maksudnya lari dari Madinah ke Mekah, maka dia tidak dikembalikan, atau boleh dia bermukim di Mekah. Tapi kalau orang yang di Mekah itu masuk Islam, kemudian pindah ke Madinah, maka dia harus dikembalikan. Nanti ada pengecualian adalah para wanita, yang mana hukumnya akan disebutkan pada ayat yang akan kita bacakan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihim. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Apabila kamu mengetahui bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka itu kepada orang-orang kafir, maksudnya suami-suami mereka yang masih kafir. Lahunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahum. Mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak halal bagi mereka. Lahunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqun. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah diberikan kepada mereka. Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu telah bayar maharnya kepada suamimu. Wala tumsikuhunna bi samil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum fadlullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Dan janganlah kamu itu tetap berpegang teguh pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu itu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkanlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya tadi itu yang telah beriman. Demikianlah hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antara kalian. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sebelumnya kita telah sebutkan bahwasanya pada tahun 6 Hijriah itu terjadi Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Yang mana kesepakatannya itu sangat zalim ya sebenarnya antara Nabi dengan Suhail bin Amr. Jadi dalam perjanjian tersebut, barang siapa yang lari dari Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Walaupun dia sudah masuk Islam. Dan barang siapa yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka dia harus dibiarkan. Para sahabat itu merasa ada yang tidak beres itu. Bahkan sebagian mereka tidak menyetujui pada waktu itu. Walaupun akhirnya menyetujui karena Rasulullah menyetujui. Karena itu menunjukkan bahwasanya setiap orang yang kabur dari Mekah menuju Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Dan setiap orang yang kabur dari Madinah menuju Mekah tidak boleh dipulangkan. Berat sebelah ini. Dan sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, ada yang datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Jandal bin Suhail bin Amr, anaknya Suhail bin Amr. Dia kabur dari Mekah dalam keadaan kedua kakinya itu terbelenggu, terikat. Maka ayahnya pun menahannya. Dan dia adalah orang pertama yang melarikan diri dari Mekah ya. Namun karena perjanjian itu telah disepakati, telah disuruh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, Rasulullah SAW teguh memegang janji. Maka tetap dengan keputusan itu tadi dan membiarkan putra dari Suhail Abu Jandal tadi itu untuk dikembalikan ke Mekah untuk disiksa oleh ayahnya sendiri dan mengatakan
untuk menyuruh mereka untuk bersabar. Insya Allah akan memberikan jalan keluar daripada apa yang menimpannya sekarang ini. Ketika dia bersabar dalam keadaan Islam. Tahun ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang menjadi masalah adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali ke Madinah, ada beberapa orang wanita yang hijrah dari Mekah itu ke Madinah. Di antaranya adalah Subayyah binti Al-Harith, yang dia lari dari suaminya yang masih kafir yang bernama Saifi bin Ar-Rahib. Ada juga Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid. Ada juga Amr bin As, yaitu yang dari suaminya bernama Amr bin As. Ada juga Umaymah binti Bishr, lari dari suami yang bernama Thabit bin As-Samurah. Yang mana tindakan ini menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masalah. Yang terjadi khilaf di antara para ulama. Yang akhirnya turun ayat ini menjelaskan bahwasanya tentang bagaimana yang harus dilakukan ketika yang hijrah itu wanita, bukan laki-laki. Para ulama menyebutkan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima mereka. Karena apa? Karena yang berlaku dalam perjanjian Hudaybiyah adalah kaum laki-laki dan tidak masuk di dalamnya adalah para wanita. Ada pendapat kedua menyebutkan bahwasanya perjanjian Hudaybiyah itu baik laki-laki maupun wanita masuk semuanya. Yang kabur harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi apa, Allah Subhanahu wa taala memansuh atau menghapus untuk yang wanita dan membiarkan untuk yang laki-laki. Al-muhim, Rasulullah SAW menerima yang wanita ini, tetapi apa? Dengan hukum Allah Subhanahu wa tentunya ya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Famtahinuhun. Maka hendaklah uji keimanan mereka. Kalau mereka beriman, maka terima. Kalau mereka tujuan hijrahnya untuk dunia, maka dikembalikan. Bagaimana untuk ujiannya? Ada para ulama menyebutkan ujiannya adalah Nabi bertanya kepada mereka apakah mereka beriman atau tidak. Kemudian suruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika mereka mengucapkan demikian, maka Nabi melindungi mereka. Pendapat yang lain mengatakan Nabi bertanya kepada mereka atau memerintahkan salah seorang sahabat seperti Umar bin Khattab misalnya, bertanya kepada mereka, kalian lari dari Mekah itu menuju Madinah tujuannya beriman kepada Allah dan Rasulnya atau dalam perkara dunia. Jika perkara dunia maka dikembalikan. Tapi jika karena Allah dan Rasulnya maka fa'in alimtumuhunna mu'minat. Kalau kamu mengetahui bahwasanya mereka itu telah benar-benar beriman, kalau sudah mengetahui maka mereka itu tidak diuji. Jika kalian sudah mengetahui bahwa mereka sudah adalah orang-orang yang beriman sebelum ada ujian, maksudnya jelas kan? Ya, mungkin yang diuji yang baina-baina gitu, antara mungkin beriman apa tidak untuk tahakkuk, untuk memastikan. Tapi kalau yang benar-benar sudah beriman, fa in alimtumuhunna mu'minah. Jika kalian sudah mengetahui bahwa mereka itu telah beriman sebelum mereka diuji, maka tidak perlu diuji lagi. Artinya sebelum mereka kabur dari Mekah ke kota Madinah, telah diketahui keislaman dan keimanan mereka. Maka tidak perlu diuji. Yang perlu diuji adalah mereka yang diragukan keimanan. Apakah mereka lari ke Madinah itu untuk dunia ataupun karena Allah dan Rasulnya. Maka fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka janganlah kamu kembalikan kepada orang-orang kafir. Jika kalian tahu mereka telah beriman, maka janganlah kalian kembalikan kepada orang-orang kafir. Maksudnya suami-suami mereka yang masih kafir. Karena apa? Karena membahayakan keimanan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan lahunna hilul lahu.
wala hum yahilluna lahum. Mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa keduanya itu menjadi haram ketika istrinya ini telah masuk Islam, maka dia tidak halal lagi. Ataupun kebalikannya, misalnya suaminya masuk Islam, maka tidak halal lagi daripada mereka berdua. Maksudnya pernikahannya itu putus. Pernikahannya itu fasik, rusak ya. Jadi seolah-olah kait telah cerai. Namun Allah Subhanahu wa taala bersikap adil pada suaminya yang ditinggalkan oleh istrinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk perlakuan adil bagi mereka. Subhanallah, adil kepada orang-orang kafir. Allah lanjutkan, wa atuhum ma anfaqu. Dan berikanlah kepada suami mereka itu mahar yang telah mereka berikan. Jadi perlu diingat bahwasanya tatkala kaum mukminin itu menerima wanita yang beriman, yang kabur ya dari suami-suami mereka yang masih kafir, sebagai bentuk keadilan yang mereka pasti akan menuntut kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengganti mahar daripada biaya pernikahan yang mereka berikan kepada istri-istri mereka. Kemudian Allah lanjutkan, wala junaha alaikum an tankihunna idza ataytumuhunna ujurahum. Dan tidak dosa bagimu untuk menikahi mereka yang wanita beriman yang hijrah ke Madinah tadi apabila kamu telah bayar kepada mereka mahar. Sudah bayar kepada suaminya yang masih kafir tadi. Wala tumsiku bi ismil kawafiri was'alu ma anfaqtum bal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkum bainakum wallahu alim. Dan janganlah kalian itu tetap berpegang teguh pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kalian itu minta kembali mahar yang telah kalian berikan jika suaminya tetap kafir. Nah, biarkan mereka itu dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka itu meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Jadi kebalikan. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan di antara kalian dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi kebalikan dari hukum sebelumnya, pada ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan kalian pada para lelaki yang beriman, suara dan ini adalah hukuman, kebalikan dari hukum sebelumnya. Bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan kalian para laki yang beriman jangan berpegang teguh dengan istri-istri yang masih kafir. Jadi kata al-isam adalah bentuk jamak dari al-ismah, yaitu al-kawafir. Dan kata al-kawafir jamak dari al-kafirah, wanita-wanita yang masih kafir. Jadi jangan kalian itu berpegang teguh dengan wanita-wanita yang masih kafir dari istri kalian. Jadi Allah memerintahkan pada laki yang telah beriman untuk menceraikan istri-istri. Dan ini dipraktekkan para sahabat ya, seperti Umar bin Khattab misalnya, yang masih memiliki 2 istri di Mekah dan masih musyrik. Sudah setelah turun ayat ini, Umar menceraikan keduanya. Wala tumsiku bi samil kawafiri, dan janganlah kalian tak berpegang teguh pada pernikahan dengan orang-orang kafir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada banyak masalah berkenaan dengan ini, tapi kita fokus kepada ayat-ayat yang ada di surat Mumtahanah ini. Walaupun sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang fiqhiyah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, tapi kita lewati. Semuanya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa in fatakum syai'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'min. Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kalian selesaikan dari istri-istrimu yang lari dari orang kafir tadi ya, lalu kalian dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu, yaitu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kalian itu beriman. Al-Mumtahanah ayat 11 ini menyebutkan tentang seorang wanita yang beriman kemudian murtad dan kabur dari Madinah ke Mekah. Dia lari meninggalkan suaminya
kepada orang-orang, dia lari meninggalkan suaminya kepada orang-orang kafir yang beriman. Suaminya itu beriman, dia murtad kemudian lari kepada orang-orang kafir. Was'alu ma anfaqtum was'alu ma anfaqtum walyas'alu ma anfaqtum. Dan hendaklah kalian itu meminta kembali mahar yang telah kalian berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Ini sebenarnya hukum yang awal, kemudian ini hukum yang kebalikan dari hukum yang awal. Yang awal, wanitanya beriman, suaminya tetap kafir. Ini kebalikannya, suaminya beriman, wanitanya murtad, menuju ke orang bergabung dengan orang-orang kafir. Maka hukumnya apalah? Hukumnya apa? Disebutkan di sini, kaum muslimin itu pergi ke Mekah dan meminta kembali mahar yang telah dibayarkan. Karena istrinya yang murtad kan, maka dia mendapatkan mahar yang dulu dia bayarkan. Kalau kebalikannya awal, istrinya yang masuk Islam, suaminya tetap kafir, maka kaum muslimin yang membayarkan mahar yang dulu dia bayarkan. Dua kondisi. Pertama, jika suatu saat kaum muslimin itu memerangi mereka, lalu mengalahkan mereka, lalu mengambil ghanimah dari mereka, maka ghanimah tersebut dipotong untuk diberikan kepada lelaki yang telah kehilangan mahar dari istrinya yang telah murtad. Dan jika tidak ada peperangan, maka pemerintah kaum muslimin dari Baitul Mal mengeluarkan dari Baitul Mal untuk diberikan kepada lelaki tersebut. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian termasuk orang yang beriman. Maksudnya, janganlah memberikan dengan berlebih-lebihan dari harta ghanimah tadi kepada lelaki yang ditinggalkan istrinya yang murtad tadi. Tapi berikan sesuai dengan ukuran mahar yang telah dikeluarkan. Jadi tidak dibesar-besarkan, sesuai dengan apa yang dikeluarkan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan ya ayuhan nabi, di tentang baiat orang-orang yang wanita-wanita yang masuk Islam, bagaimana Nabi membaiat mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minat. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu, idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla tusyrik billah, ala yusyrikna billah. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu, yubayyi'naka ala alla yusyrikna billah syai'a, mereka datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia bahwa mereka tidak akan yusyrikna billah, mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, yusyrikna billah syai'an. Kemudian wala yasrikna, tidak juga wala ya'ti. Dan tidak berbuat dusta yang mereka ada-adakan. Wala ya'ti nabi buhtani baina wala ya'ti nabi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Dan mengadakan berbuat dusta dengan mereka mengada-adakan yakni antara tangan dan kaki mereka. Dan juga wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka apa? Fabayi'hunna wastaghfirullah. Fabayi'hunna wastaghfir lahunallah. Maka terimalah baiat mereka, janji setia mereka, dan mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi disebutkan
dalam ayat ini yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, jadi para wanita yang datang ingin membaiat Rasulullah SAW dan beliau SAW disuruh membaiat mereka. Tetapi apa? Ketika membaiat, dia tentunya tidak menyentuh tangan mereka. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita lain. Akan tapi apa? Baiatnya itu hanya dengan perkataan. Jadi di antara baiat mereka adalah tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian yang kedua, tidak mencuri. Di ayat ini dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya wanita-wanita yang berbaiat itu disebutkan sebagaimana kaum laki-laki juga berbaiat kepada beliau SAW. Dan di antara baiat mereka adalah tidak mencuri yang tidak disebutkan dalam baiat laki-laki. Karena apa? Karena disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya biasanya pencurian itu dilakukan oleh para wanita itu lebih banyak daripada pencurian oleh laki-laki. Ini pendapat para ahli tafsir ya. Ya hanya pendapat. Kemudian tidak berzina. Itu baiat. Kemudian tidak membunuh anak-anak mereka. Kemudian tidak mendatangkan kedustaan yang mereka buat-buat di depan mereka. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya kedustaan yang dimaksud adalah tidak mendatangkan kedustaan yang mereka lakukan di antara kedua kaki mereka, maksudnya adalah dengan mengaku-ngaku bahwasanya anak yang dia bawa adalah anak dari suaminya. Padahal mungkin itu anak pungutan atau anak bukan anaknya dia sendiri. Atau misalnya mengaku atau mengambil anak angkat misalnya, kemudian diaku-aku jadi anaknya. Dan ini tidak boleh. Kemudian baiat selanjutnya yaitu tidak bermaksiat kepada Nabi SAW dalam perkara-perkara yang diperintahkan. Jadi nurut dengan apa yang beliau SAW perintah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tidak boleh niyahah. Niyahah itu yaitu apa namanya? Menangis dengan merobek-robek baju, dengan apa namanya menaruh tanah di kepala karena misalnya tinggal anaknya atau tinggal suaminya, dengan menampakkan tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak diperkenankan. Karena Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan itu. Maka apa? Fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang 13, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penolong. Sungguh mereka itu telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana putus asanya orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur mereka. Ayat ini merupakan bentuk peringatan kepada orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar mereka itu tidak berwala, tidak loyal, tidak menolong, tidak menjadikan penolong bagi orang-orang kafir. Ada dua pendapat dari kalangan ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qauman ghadiballahu alaihim. Apa yang dimaksud dengan qauman ghadiballahu alaihim? Kaum yang Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Pendapat pertama menyebutkan yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaum tersebut ghadiballahu alaihim, yaitu yang dimurkai. Pada ayat pertama dari Jadi pada ayat pertama dari surat ini telah dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin Mekah. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa yang tidak boleh untuk diberikan loyalitas bukan hanya kaum musyrikin Mekah. Jadi seolah-olah ayat ini terakhir ini melengkapi daripada ayat yang pertama. Yaitu siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi. Tidak boleh kita juga loyal kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ini memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Artinya, sebagaimana kalian itu tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang kaum musyrikin Mekah, kalian juga tidak boleh memberikan loyal kepada orang-orang Yahudi yang ghadiballahu alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang tidak membolehkan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi ini yang Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada mereka, seperti di surat Al-Fatihah misalnya. Surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim, para tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya yang dimaksud adalah orang musyrik. Mengapa? Mereka itu disebutkan di sini. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya, mengatakan bahwasanya kaum yang dimaksud adalah orang musyrik karena apa? Mereka tidak beriman kepada hari akhir. Dan apa? Dan telah berputus asa dari bagaimana penghuni kubur yang mengetahui bahwa mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Jadi ini seolah-olah sebagai tashbih, ya, penyamaan. Yang disebut dalam ayat ini ada tashbih antara kufar al-ahya, dari orang-orang kafir yang masih hidup, dengan kufar al-amwat, orang-orang kafir yang telah hidup. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir yang masih hidup telah berputus asa dari apa? Dari akhirat. Dan mereka yang mati juga mengetahui bahwasanya mereka itu tidak akan kembali ke dunia. Jadi seolah-olah orang yang kafir sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang telah meninggal dunia itu telah berputus asa untuk bisa kembali kepada dunia, karena itu tidak mungkin orang yang telah mati itu bisa kembali kepada dunia. Nah, itulah para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dua pendapat daripada ulama tentang penyebutan ghadiballahu alaihim wallahu alam. Mungkin yang lebih condong kita kepada orang Yahudi, karena apa? Karena supaya tidak terjadi pengulangan pada ayat ini, wallahu alam. Inilah 13 ayat dari surat Mumtahanah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan ikhwah sekalian. Dan kita bisa mengambil berbagai macam kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita bahas tentang pentingnya kita loyal kepada agama yang kita sekarang pegang ini, yaitu agama Islam. Kepada kaum muslimin itu kita lebih loyal, dan tidak boleh kita loyal kepada orang kafir, baik orang kafir memang asli kafir ataupun orang kafir dari ahli kitab, baik dari Yahudi atau Nasrani, karena mereka tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sampai kita keluar dari agama. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan baiknya agama Islam ini, subhanallah, ketika mereka tidak memusuhi Islam, maka tidak mengapa kita berbuat baik kepada mereka. Dan ketika mereka memusuhi Islam, maka baru kita membalas dengan apa yang mereka lakukan kepada kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil di dalam hukumnya. Baik para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Hada sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.